Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Pada hari ini, Sabtu, kita akan sharing analisis pada Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan. Kita langsung aja masuk pada time frame weekly. Analisa ini teman-teman kita akan gunakan RSI juga pola candlestick ya. Ya, kita coba masuk ke weekly. Oke, di weekly ini kalau kita perhatikan harga ini pergerakannya seperti mengerucut ya. Nah, ini semakin kecil, dari atas ini juga pergerakannya semakin kecil. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan ini semakin mengerucut. Itu pada time frame weekly. Artinya ini setiap area yang kita marking ini ataupun trendline ini akan berpengaruh untuk pergerakan harga ini. Ya, kalau kita lihat ya, dia bergerak turun. Memang untuk satu minggu ini dia membentuk pola candlestick bearish ya. Tapi kalau kita lihat dia sudah ada rejection ini, termasuk dari trendline tadi, dan juga kalau kita perhatikan ke sebelah kirinya, nah di situ kita ada area ini ya, shadow candlestick ini. Nah itu ya, itu satu level kalau kita perhatikan dengan area di ini shadow candlestick ini. Ini pada weekly-nya. Nah, ini yang menghalangi harga untuk turun. Memang sisa shadow ya, tapi masih ada respon di situ. Jadi, respon ini nanti bisa menghasilkan kenaikan seperti ini. Nah, di area ini nanti kita cek apakah ada zone yang kuat untuk bisa harga kembali turun ya. Sesuai dengan bearish ini terakhir dalam minggu ini, dia merupakan bearish yang cukup besar bodinya, hanya saja dia sudah ada rejection ya, termasuk dari zone ini dan zone area shadow candlestick ini. Ya, jadi kalau sampai harga ini nanti menembus area high ini, nah inilah terbentuknya perubahan tren teman-teman. Jadi selama ini tidak break, nah ini nanti akan tetap lanjut turun. Oke, ini berdasarkan weekly-nya. Sekarang kita coba cek dulu untuk time frame daily ya. Ya, ini pada time frame daily. Coba kita perkecil. Oke, itu salah satu penghalang harga untuk turun ya, dimana sudah kita lihat ada respon di situ. Kalau melalui daily, kita coba refine. Ini sisa shadow dan areanya semakin kecil ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini rejection-nya dia dari imbalance area ini. Ya, langsung reject. Nah, itu nanti boleh mengakibatkan harga ini reject ke atas untuk mencari area yang bagus ya, ataupun yang kuat untuk kembali menembus area zone ini. Oke, ini melalui daily-nya. Melalui pola candlestick-nya, kita perhatikan untuk terakhir di Jumat ya, dia sudah mampu nih nge-close area shadow candlestick ini, support area terdekat ini. Dia sudah nge-close ini. Ini full body ya. Ya, ini pada daily-nya. Dia nge-close artinya ada potensi, ini potensinya kuat, masih harus turun ya, akan turun. Hanya saja dengan rejection ini, nah ini nanti kita cek lebih detail di time frame kecil ya, area zone yang bisa kita jadikan sebagai area entry di area zone ini. Ini kunci dari perubahan trennya pada daily ya, ini ya. Nah, jadi nanti kalau sampai harga ini berhasil untuk membuat rejection kembali atau penurunan kembali, nah ini berpotensi akan tetap ada respon karena di sini masih fresh ya. Kalau kita lihat shadow pada daily ini, nah ini masih fresh ini. Ya, ini boleh nanti sebagai area pantul lagi untuk harga naik. Ya, jadi ini area kuncinya untuk harga ini bisa lanjut turun lebih jauh. Zone ini. Kalau kita lihat dia memang yang fresh sisa di zone ini ya. Jadi kalau udah break body di bawah ini, nah ini nanti akan tembus ini.
seperti ini. Tinggal kita cek area di sebelah kirinya lagi. Nah, di zone ini ya. Ya, kita coba cek. Ini ada support di sini. Kita coba lihat. Nah, itu belum termitigasi ya. Jadi itu masih fresh. Artinya kalau kita mengambil posisi sell, jika nanti ada pola konfirmasi dari zona atas ini, nah ini sebagai target kita teman-teman. Target paling maksimal ya. Ini target yang rasionalnya, ini juga boleh sebagai target. Nah ini kalau sampai sudah di break ini, nah ini boleh kita jadikan sebagai target maksimalnya. Oke, itu melalui time frame daily-nya. Sekarang coba kita cek ke time frame H4. Oke, H4 dia seperti ini ya. Ini area yang sudah break tadi pada daily-nya. Nah, di H4 ini potensi banget ya. Ini dia nanti potensi area zone ini ya yang mereject karena ini saya perhatikan polanya ini membentuk setup SNR C1. Mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman ya. Nah, jika sampai zone base ini kita coba marking base ini sebagai penghalang harga untuk melakukan kenaikan. Ya, kalau sampai nanti base ini di break tidak muncul konfirmasi, maka kita masih ada juga area base di atas ini. Ya, termasuk juga resisten area di sini. Oke, jadi ada 3 ya. Nah, ini tadi area kuncinya ya, yang kita marking pada daily-nya ya. Kalau sampai di break berarti potensi harga ini akan ada kenaikan ya. Tinggal kita cek area-area yang masih fresh ya, termasuk zone seperti ini dan zone ini. Nah, itu ya. Next-nya, berarti saat ini kita ketahui ya, potensi harga ini sudah kuat banget, ini masih akan lanjut turun dengan adanya break seperti ini. Nah, hanya saja nanti kita harus menunggu nih, harga ini akan ada retest ke atas. Zone yang bisa kita pantau ini yang pertama ya, jika nanti memang merespon dan ada pola penurunan, nah kita boleh langsung hajar sell-nya. Ini area target terdekat ya, target level pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jadi seperti ini. Memang di area ini potensi banget akan tetap ada respon ya, karena ini masih nanggung ya, dia masih mengenai imbalance dan area shadow ini masih fresh. Memang dia sisa shadow ya, tapi masih ada potensi merespon harga. Oke, untuk itu ya target minimalnya ya pada zone ini aja. Nanti jika sampai ini tidak mengkonfirmasi, nah kita masih ada area supply di zone yang atas ini. Kalau sampai ini mengkonfirmasi, maka harga ini akan turun seperti ini. Begitu juga selanjutnya, jika ini nanti tidak merespon, nah ini area terakhirnya untuk melakukan posisi sell-nya. Kalau kita perhatikan ke kiri ya, zone ini ya. Nah, ini satu level dengan adanya area support di sebelah kirinya. Nah, jadi yang tadinya area ini sebagai support, di sini sudah jadi resisten. Inilah tandanya harga ini sedang turun, teman-teman. Support become resisten di sini. Oke, maka saya katakan ini adalah zone terakhir. Jika sampai di break, maka ini potensi harga akan mencari area yang kuat di atas itu untuk kembali turun. Oke, itu ya, melalui time frame H4-nya. Oke, bagaimana di H1? H1 juga sama ya. Nah, itu juga ya areanya ya. Ini ya, ada 3 area supply ketiganya ya. Pada H1-nya supply ini. Ini tadi pada H4 itu merupakan resisten area. Oke, itulah teman-teman yang bisa kita pantau ya. Ini sudah menurut saya sudah cukup jelas dan sangat mudah ya. Ini metode paling mudah saya rasa di forex ini ya. SNR SND juga pola candlestick. Oke, sekian aja untuk analisanya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.